Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menyampaikan tugas 1.2.A.8 koneksi antar materi modul 1.2, yakni nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya Nova Chandra Ningtyas dari SMK Negeri 2 Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur, calon guru penggerak angkatan 10. Saya dibersamai oleh Ibu Mardiati SPD selaku fasilitator dan Ibu Rizky Amalia Suwandi SPD SD MD selaku pengajar praktik. Kali ini saya melakukan refleksi modul 1.2 menggunakan model 4P, yaitu peristiwa, perasaan, pembelajaran, dan penerapan ke depan atau rencana yang sudah dipaparkan dalam eksplorasi konsep. Yang pertama, peristiwa. Momen yang paling penting dan mencerahkan dalam mempelajari modul 1.1 dan 1.2 adalah mempelajari dan memahami modul 1.1 tentang filosofi dan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini saya baru menyadari bahwa tugas guru adalah menuntun kodrat yang ada pada anak sehingga mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Murid mempunyai dua kodrat, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Tujuan pendidikan tersebut dapat terwujud jika kita sebagai guru mampu melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid, melakukan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat anak didik, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Anak didik bukan kertas kosong yang kita bisa menulis apa saja di atasnya, tetapi anak didik memiliki potensi yang sudah ada, yang tugas kita menuntun mereka menebalkan potensinya. Guru ibarat petani yang tugasnya hanya menuntun mereka menemukan potensi dan kehidupan yang lebih baik. Guru menuntun mereka untuk memiliki budi pekerti. Kemudian, ketika mempelajari modul 1.2, momen yang paling penting yang saya dapatkan yaitu nilai dan peran guru penggerak. 5 nilai yang harus dimiliki oleh guru penggerak, yakni berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Keterkaitan antara modul 1.1 dan 1.2 yang saya pahami adalah bahwa pada modul 1.1 menjelaskan tentang konsep berhamba pada murid. Hal ini berkaitan dengan modul 1.2 nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Peran kita sebagai guru penggerak mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan. Dalam modul 1.1 dijelaskan bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun kodrat murid agar menjadi manusia merdeka. Hal ini sejalan dengan peran guru penggerak pada modul 1.2, yaitu pemimpin dalam pembelajaran. Tujuan pendidikan adalah menuntun anak-anak sesuai kodratnya dan memerdekakan. Agar tujuan itu dapat tercapai, maka guru harus memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu inovatif, berpihak pada murid, kolaboratif, mandiri, dan reflektif. P yang kedua adalah perasaan. Saat momen ini terjadi, saya merasa bagaikan pohon yang akarnya belum menancap kuat pada tanah, sehingga rawan goyang atau roboh. Saya merasa belum memiliki mindset yang tepat tentang pendidikan dan pengajaran. Dengan belajar modul 1.1 dan 1.2, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan selama ini belum sesuai dengan tujuan pendidikan menurut Kak Hadi. Saya merasa termotivasi untuk menjadi lebih baik dengan menerapkan pemikiran Kak Hadi, ikut melakukan perubahan sesuai nilai dan peran guru penggerak dengan harapan nantinya dapat menggerakkan orang lain melakukan perubahan yang lebih baik. P yang ketiga adalah pembelajaran. Sebelum momen tersebut terjadi, saya berpikir bahwa saya adalah seorang guru biasa yang menganggap bahwa guru harus mentransfer ilmu, sehingga murid paham terhadap materi yang sedang dibahas. Saya berpikir bahwa mengajar adalah proses bagaimana guru harus bisa memahamkan anak didik terkait dengan materi yang kita sampaikan.
Saya selalu mengedepankan penilaian kognitif karena materi harus selesai sesuai target dan mencapai nilai KKM. Pembelajaran yang selama ini dilakukan hanya untuk kepentingan mampu menjawab soal, melakukan pembelajaran yang sama meskipun karakteristik murid berbeda. Saya tidak pernah merefleksikan kegiatan pembelajaran yang selama ini saya terapkan, hanya sebatas mendokumentasikan dan mengarsip untuk kepentingan administratif dan supervisi atasan. Dengan mempelajari modul 1.1 dan 1.2, saya berpikir bahwa saya harus memperbaiki diri dengan cara menerapkan nilai-nilai dan peran guru penggerak agar sesuai dengan filosofi pendidikan kemahasiswaan. Peran kita sebagai guru penggerak mampu menjadi pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan tujuan pendidikan. Melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dengan mempelajari modul 1.1 dan 1.2, akhirnya saya paham bahwa sebagai guru harus benar-benar memahami karakteristik murid dan kebutuhan murid sehingga bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Berikutnya, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Menjalin kerjasama dengan rekan guru, dinas terkait, industri, dan masyarakat. Melakukan refleksi pada kegiatan pembelajaran tidak hanya sebatas administratif, namun juga menelaah dan menindaklanjuti untuk perbaikan ke depan. Membuat inovasi pembelajaran, membuat pembelajaran di kelas seru dan menyenangkan dengan merancang game-game dan media pembelajaran yang interaktif. Saling berbagi praktik baik melalui komunitas belajar sekolah, tidak segan untuk ngangsu kawruh kepada yang lebih paham. Yang keempat adalah penerapan. Yang pertama adalah penerapan nilai berpihak pada murid. Berpihak pada murid, yaitu guru dalam melakukan pembelajaran harus berpihak pada murid. Desain atau rancangan pembelajaran diharapkan sesuai dengan kebutuhan murid, dengan cara memfasilitasi murid sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan anak yang positif. Berkolaborasi dengan teman sebaya atau berdiskusi dan mempresentasikannya, menciptakan suasana pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Menuntun murid dalam proses pembelajaran hingga mampu menjadi manusia yang merdeka. Penerapan nilai mandiri. Mandiri yaitu guru harus selalu belajar untuk meningkatkan kemampuan dalam melakukan pembelajaran. Saya akan melaksanakannya dengan senantiasa mengupdate dan mengupgrade diri untuk meningkatkan kapabilitas melalui workshop, diklat, seminar, dan kegiatan sejenis. Belajar di mana saja dan kapan saja, bisa mencari referensi melalui buku di perpustakaan maupun browsing secara online. Melakukan evaluasi secara mandiri, apa saja hal yang sudah terlaksana dengan baik dan apa saja yang belum, dan perbaikan apa yang harus saya lakukan. Penerapan nilai reflektif. Reflektif yaitu guru harus mampu melakukan refleksi atau evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan sehingga mampu mencari solusi jika ditemukan kendala. Dengan cara memanfaatkan hasil supervisi untuk perbaikan pembelajaran, memanfaatkan hasil saran dari rekan teman sejawat, terbuka terhadap perubahan, mau belajar dan menerima nilai-nilai baru, mau mendengar saran dan kritik baik dari pengawas, kepala sekolah, sesama guru, bahkan peserta didik sebagai sarana untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas kinerja. Berbagi gagasan dan pengalaman dalam peningkatan pembelajaran, best practice, dan melaksanakan penelitian tindakan kelas. Penerapan nilai kolaboratif. Kolaboratif yaitu guru harus mampu bekerja sama baik dengan guru dalam hal pelajaran maupun yang lain. Saya berusaha membangun hubungan kerjasama yang positif dan harmonis dengan orang tua peserta didik, komite sekolah, organisasi di lingkungan sekolah, industri, dan dinas pendidikan untuk kemajuan sekolah. Menghormati diri sendiri dan lingkungan, serta mengakui dan mengelola perbedaan peran guru. Masing-masing guru mempunyai peran dan tugas tambahan yang berbeda-beda, dan saya akan berusaha untuk menghargai. Penerapan nilai inovatif. Inovatif yaitu guru harus selalu mencari inovasi untuk melakukan pembelajaran yang menyenangkan bagi anak didik. Misalnya dengan membuat video dan media pembelajaran serta game yang menarik
atau pemilihan metode pembelajaran yang mengaktifkan anak didik. Demikian koneksi antar materi berupa kesimpulan berdasarkan materi modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak serta kaitannya dengan modul 1.1, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.